Baiklah, kita mulai ceritanya. Siapa pemain hebat yang tidak pernah memenangkan Ballon d'Or? Tentu saja kalian bisa menjawab Pele dan Maradona. Tapi mereka bahkan tidak memenuhi syarat. Karena saat itu hanya pemain asal Eropa yang berhak memenangkannya. Kalian juga bisa mengatakan Buffon atau Oliver Kahn. Namun sayangnya, mereka adalah penjaga gawang. Jadi mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk menang. Akan tetapi, masih ada satu nama yang menurut saya lebih pantas mendapatkannya di masa jayanya. Thierry Henry. Dia telah memenangkan Piala Dunia, Euro, Piala Konfederasi, Liga Champions, Piala Dunia antar klub, dan Piala Super Eropa. Kalian tahu itu. Dia memenangkan segalanya. Dia juga memecahkan hampir semua rekor Premier League yang pernah ada. Memenangkan sepatu emas Eropa 2 kali. Membuat seluruh dunia jatuh cinta pada gaya permainannya. Bahkan Ronaldinho mengatakan bahwa dia adalah pemain favoritnya untuk ditonton. Tapi tetap saja, dalam 4 kali kesempatan namanya masuk nominasi Ballon d'Or atau pemain terbaik dunia FIFA, dia selalu kalah. Dan itu saya yakin membuat banyak orang merasa kecewa. Tapi sejujurnya, saya pikir memang sudah sepantasnya demikian. Karena sejak dini, jika bukan karena ayahnya yang memaksanya, dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk berlatih. Seperti yang dikatakannya sendiri, mengatakan bahwa ayah saya yang mendorong saya adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Tapi ketika saya masih kecil, saya memang tidak menyukai sepak bola. Namun, ketika kalian memiliki bakat dalam sesuatu, rasanya sulit untuk tidak jatuh cinta pada hal tersebut. Sehingga tidak lama kemudian, Henry mulai dipantau oleh Monaco, klub yang menyarankannya untuk menjalani trial di Clairefontaine, akademi terbaik di negara ini. 800 anak datang pada hari itu, dan Henry merupakan salah satu dari 24 pemain yang lolos, bersama Anelka dan Gallas. 2 tahun kemudian, dia menutup musim dengan mencetak lebih dari 90 gol. Seperti yang dikatakan oleh pelatih timnas U18, Henry sangat berbahaya di dalam kotak penalti. Dan ketika para pembantu bakat Monaco kembali untuk melihatnya, timnya memenangkan pertandingan dengan skor 6-0, dan Henry mencetak semua golnya. Meskipun Monaco memiliki kebijakan yang ketat di mana mereka hanya mengontrak pemain yang memiliki nilai akademik yang bagus, sedangkan Henry bukanlah siswa yang cerdas, mereka tidak peduli lagi. Mereka tetap membawanya pulang. Dan setelah 2 tahun di Akademi Monaco, seorang pria datang untuk menonton latihan tim U17. Dia adalah pelatih tim utama, orang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dialah Arsene Wenger. Dan saat dia melihatnya, Wenger tahu bahwa akademi bukanlah tempat untuk talenta seperti itu. Jadi dia membawanya. Dan dalam waktu kurang dari 300 menit di musim pertamanya, dia mencetak 3 gol. Di akhir musim keduanya, dia bergabung dengan timnas Prancis U18 di ajang Euro dan memimpin mereka meraih kemenangan dengan mencetak satu-satunya gol di final. Pada akhir tahun itu, Henry dinobatkan sebagai talenta paling menjanjikan di Prancis. Pada musim ketiganya, dia akhirnya menjadi pemain reguler dan berperan penting saat Monaco memenangkan Liga. Dan tiba-tiba dia menandatangani kontrak dengan Real Madrid. Mungkin itu terdengar aneh, tapi itu benar terjadi. Faktanya, satu-satunya alasan dia tidak jadi pindah ke sana adalah karena Real sebenarnya telah mendekatinya di belakang Monaco, yang mengarah pada gugatan besar yang akhirnya memungkinkan klub asal Prancis itu mempertahankan sang pemain, yang juga hampir saja terkena skorsing oleh FIFA karena dia juga menggunakan agen tanpa izin. Terlepas dari itu, bertahan merupakan pilihan terbaik. Tahun berikutnya, Henry mencetak 7 gol yang menakjubkan dalam satu musim Liga Champions, terbanyak kedua yang dicatat oleh pemain Prancis pada saat itu, serta 3 assist. Berpasangan dengan pemain muda David Trezeguet untuk mengejutkan dunia dengan membawa Monaco melaju hingga ke semifinal. Dan tentu saja, setelah penampilan seperti ini, tidak ada yang bisa mengesampingkan mereka. Dan keduanya dipanggil ke Piala Dunia 98. Dan meskipun Henry harus absen di final, 3 golnya sudah cukup untuk membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak di timnas.
saat Prancis menjadi juara dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Namun sebenarnya, bahkan sebelum Piala Dunia itu, Henry sudah berusaha mencari klub baru karena hubungannya dengan manajer Hean Tigana mulai memburuk. Dan target pertamanya adalah mengikuti Wenger. Pada kenyataannya, Wenger hampir saja membawanya ke Arsenal saat itu juga. Namun setelah penampilan apiknya di Piala Dunia, Monaco melipat gandakan harga yang mereka minta, membuat Wenger yang merasa diperas memutuskan untuk mundur dari negosiasi tersebut. Sehingga Juventus, yang masih terkesan dengan penampilannya saat menghadapi mereka di semifinal Liga Champions, menawarnya dengan harga 16,5 juta euro, menjadikannya pemain Prancis termahal sepanjang masa di usia 21 tahun. Sekarang bermain bersama Zidane di Juventus, dan dengan kepercayaan penuh dari Lippi di belakangnya, tidak mungkin hal ini akan menjadi salah. Atau setidaknya itulah yang terjadi hingga Lippi dipecat 2 minggu kemudian, digantikan Ancelotti. Dan sayangnya, saat itu Ancelotti mengacaukannya. Pada satu titik, dia memainkan Henry sebagai bek sayap. Dan setelah setengah musim, dia mengajukan nama Henry untuk dipinjamkan ke Udinese pada Luciano Moggi. Dan tiba-tiba dia menjadi tidak dipanggil lagi ke tim nasional, membuatnya merasa tersesat. Tetapi untungnya wajah Rahmat datang untuk menyelamatkannya. Henry meminta salah satu pemain Prancis di Arsenal memberitahu Wenger bahwa dia akan melakukan apa saja untuk dapat pindah ke sana. Dan lebih cepat dari yang dia harapkan, beberapa minggu kemudian, Wenger tiba di kota dengan cek senilai 16 juta euro. Sebuah penandatanganan rekor klub pada saat itu, untuk menyelamatkan seorang pria yang pada saat itu merupakan pemain ajaib yang paling mengecewakan di dunia. Tapi yang lebih buruk lagi, Trezeguet akan menjadi orang yang menggantikannya, dan dia mampu tampil baik untuk menjadi legenda di Juventus. Untuk saat ini, mari kita fokus pada fakta bahwa ketika di Arsenal, Wenger melakukan sebuah plot twist yang bahkan tidak diduga oleh Henry. Kalian tahu, Henry bergabung untuk bermain bersama mantan rekan setimnya di akademi, Nicolas Anelka. Namun Anelka membuat ulah dan pergi untuk bergabung dengan Real Madrid 24 jam sebelum Henry menginjakkan kakinya di Inggris. Maka, karena tidak ada pencetak gol utama, Wenger memutuskan untuk memainkannya di lini depan. Tiba-tiba Henry telah diubah dari pemain sayap yang rumit menjadi pencetak gol utama dalam tim, dan bahkan menggantikan posisi Ian Wright yang baru saja pergi. Sementara itu, Henry sendiri tidak percaya bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi seorang pencetak gol. Seperti yang dikatakannya, "Saya tidak memiliki naluri di depan gawang, jadi saya mencoba melatih diri saya sendiri untuk mencetak gol." Ini merupakan momen paling menentukan dalam karirnya. Dan 3 bulan kemudian, setelah menjalani 20 penampilan, keraguan itu terbukti benar. Henry hanya mampu mencetak 2 gol. Namun kemudian, entah dari mana dia memulainya, dia menunjukkan sebuah perkembangan. Karena pada pertandingan berikutnya, dia mencetak 2 gol. Dan 1 bulan kemudian, dia telah mencetak 8 gol. Dan sebelum kalian menyadarinya, dia telah mencetak gol dalam 10 pertandingan secara beruntun. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, dia mencetak gol dalam 6 pertandingan yang mengarah ke final Piala UEFA, di mana sayangnya pertandingan tersebut berakhir tanpa gol, dengan Galatasaray meraih kemenangan melalui adu penalti, tanpa Henry mendapatkan kesempatan untuk mengeksekusinya. Dan Piala UEFA menjadi satu-satunya trofi internasional yang tidak pernah ia menangkan. Terlepas dari ketenarannya yang semakin meningkat, hanya 11 hari kemudian, dia bergabung dengan Prancis dalam upaya mereka untuk meraih Euro, di mana sekali lagi dia menjadi pemain penting, mencetak gol pada pertandingan pertama, dan menjadi pemain terbaik di lapangan saat menghadapi Republik Ceko dengan mencetak gol pembuka dan memberikan assist untuk gol kemenangan. Bahkan akhirnya dia juga mencetak gol pembuka pada laga semifinal melawan Portugal dan kemudian memenangkannya. Sekali lagi sebagai pencetak gol terbanyak bagi tim, meskipun hanya memiliki sedikit peran dalam laga final, menyaksikan Trezeguet mencetak golden goal. Jika kalian belum menyadarinya, ini adalah salah satu masalahnya. Dia selalu memiliki rekor buruk ketika bermain di final. Tapi terlepas dari itu, meskipun di musim keduanya di Arsenal penampilannya menurun,
tanpa trofi, bahkan kalah di final Piala FA. Itu tidak masalah, karena pada akhir tahun, dia tidak hanya dinominasikan untuk Ballon d'Or, tetapi juga telah memberikan kesan yang cukup untuk finish di posisi keempat. Menurut French Football, hanya Figo, Zidane, dan Shevchenko yang lebih baik dari pemain berusia 22 tahun itu. Musim berikutnya, meskipun dia akan meningkatkan jumlah golnya ke tingkat yang lebih tinggi dengan 32 gol dan 9 assist, yang pada akhirnya mengungguli Van Nistelrooy dalam perebutan pencetak gol terbanyak di Premier League. Meraih gelar Liga dan Piala, dia masih mengecewakan di final Piala Eropa. Begitu pula di Liga Champions, mencetak 6 gol di fase penyisihan grup, lalu menghilang dalam babak sistem gugur. Seperti itulah ritmenya. Itu menjadi hal yang umum dalam karirnya. Namun, tahun depan, hal itu tidak akan menjadi masalah. Karena kalian tahu, Henry tidak hanya memenangkan Piala FA dengan menjadi man of the match di final, tetapi dia juga mencapai puncak penampilannya. Saya berbicara tentang 60 kontribusi gol dalam satu musim, 32 gol dan 28 assist. Menjadi pemain pertama dalam sejarah yang berhasil mencetak lebih dari 20 gol dan 20 assist dalam satu musim liga. Hanya Messi yang mampu menyamai pencapaian tersebut. Ditambah lagi dengan penghargaan pemain terbaik PFA, trofi Piala Konfederasi di musim panas, dengan Henry menjadi pencetak gol terbanyak dan pemain terbaik di turnamen tersebut, serta awal yang luar biasa baik untuk musim berikutnya. Sepertinya Henry memiliki peluang yang sangat bagus untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, ketika pemungutan suara dilakukan, tidak hanya Nedved yang dipilih sebagai pemenang, tetapi juga mendapat perolehan poin hampir 4 kali lebih banyak daripada Henry. Dan meskipun berada di urutan kedua, dia bahkan tidak memimpin dalam hal perolehan suara untuk posisi kedua, kalah dari Maldini. Kebanyakan orang berpikir bahwa Henry seharusnya berada di posisi ketiga, dan bahkan dalam pemilihan pemain terbaik FIFA, dia sekali lagi kalah suara, dengan Zidane menempati posisi pertama dan dia berada di posisi kedua. Tapi bagaimana mungkin? Musim Henry terdengar begitu sempurna, tapi pada kenyataannya tidak demikian. Kalian tahu, pertama-tama dia bahkan bukan pencetak gol terbanyak di Premier League. Kalah dari Van Nistelrooy yang membawa Manchester United menjuarai Liga. Di Liga Champions, Henry mencetak 7 gol dan 3 assist. Dan sekali lagi, itu kedengarannya hebat. Tetapi dia bahkan tidak berhasil mencapai babak sistem gugur. Artinya, ketika seluruh dunia menyaksikan Maldini mengangkat gelar juara, Nedved menghancurkan segalanya, Henry justru hanya mampu menyaksikan mantan timnya tumbang di partai final melalui adu penalti. Jadi, tidak peduli seberapa banyak gol yang ia cetak. Bisakah kalian memberikan Ballon d'Or kepada pemain yang tidak hanya tampil mengecewakan di pentas terbesar, tapi juga tidak memenangkan Liga? Bagi siapapun di luar Inggris, Henry sama sekali tidak menjadi bagian dari momen-momen paling berkesan di tahun ini. Jadi bagaimana dia bisa menjadi pemain terbaik di dunia? Saya tidak mengatakan Nedved pantas mendapatkannya, tetapi itu jelas bagaimana hal itu terjadi. Namun, lihatlah, semua itu tidak penting, karena pada musim berikutnya, Henry membawa semuanya lebih jauh lagi. Memimpin Arsenal menjadi tim pertama dalam sejarah Premier League yang menyelesaikan musim Liga tanpa terkalahkan. Menjadi tim yang selamanya dikenal sebagai The Invisible. Pada satu titik bahkan mencetak hat-trick ke gawang Liverpool untuk menyelamatkan mereka dari kekalahan. Hingga pada akhirnya mengakhiri musim dengan 30 gol di Liga. Juga memecahkan rekor pencetak gol terbanyak di Liga. Dan meraih penghargaan pemain terbaik PFA dan juga sepatu emas Eropa. Namun, seperti yang diklaim oleh banyak orang bahwa musim ini lebih baik daripada musim sebelumnya. Sekali lagi, ketika pemungutan suara Ballon d'Or telah tiba, Henry hanya berada di urutan keempat, di belakang Shevchenko, Deco, dan Ronaldinho, yang juga mengalahkannya dalam perebutan gelar pemain terbaik dunia FIFA. Jadi, sekali lagi, bagaimana bisa? Dan mengapa? Dan sekali lagi, ini lebih sederhana daripada yang kalian pikirkan. Satu-satunya kontribusi yang berarti yang diberikan oleh Henry di babak sistem gugur Liga Champions adalah penampilannya melawan Celta Vigo. Selain Liga, Arsenal tidak memiliki trofi lain pada tahun itu.
Dan ketika dia bergabung dengan tim nasional untuk Euro, mereka tersingkir di babak pertama sistem gugur. Jadi ya, terutama jika kalian memperhitungkan bahwa pada saat itu Premier League bukanlah liga nomor 1 di dunia. Bagi kalian yang menonton, Henry memang tidak sehebat yang dipikirkan. Sementara Deco memenangkan Liga Champions dan mencapai final Euro. Dan Ronaldinho, katakanlah dia lebih baik. Dan orang-orang melihat pencapaian Henry hanyalah sebuah rekor domestik, sehingga mereka mengabaikannya. Tapi semua itu akan terlihat aneh mengingat Shevchenko, yang bahkan tidak menjadi top skor di Serie A, justru menjadi pemenang. Namun terlepas dari hal tersebut, dengan cepat menjadi jelas bahwa yang dibutuhkan oleh Henry untuk mendapatkan penghargaan tersebut adalah sebuah trofi Liga Champions. Itulah satu hal yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Dan setelah menjalani musim tanpa trofi, di mana dia masih berhasil menjadi pemain pertama dalam sejarah yang dianugerahi 2 sepatu emas Eropa berturut-turut, dia akhirnya tampil luar biasa di tahun 2006. Mengawali musim dengan mendapatkan ban kapten, kemudian melampaui Ian Wright sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi klub, dan akhirnya tampil baik di babak sistem gugur Liga Champions dengan mencetak satu-satunya gol ke gawang Real Madrid, memberi assist dan mencetak 2 gol melawan Juventus, dan akhirnya sampai di final. Henry memulainya dengan memberi assist untuk gol pembuka Sol Campbell, mempertahankan keunggulan hingga menit-menit akhir pertandingan, meskipun bermain dengan 10 menit sejak awal pertandingan. Tapi hanya karena sebuah bencana membuat Barcelona mampu mencetak 2 gol dalam waktu 5 menit, membuat Arsenal terkena comeback, gagal meraih piala, dan membuat Henry nyaris menangis. Dan jika itu buruk, bayangkan bagaimana perasaannya ketika 2 bulan kemudian di Piala Dunia. Meskipun menjadi pencetak gol terbanyak bagi negaranya, dia sekali lagi masuk ke final hanya untuk menyaksikan salah satu rekan setimnya melakukan kegilaan, mendapatkan kartu merah, dan membuat timnya harus bermain dengan 10 pemain, dan akhirnya kalah dalam adu penalti. Seandainya dia memenangkan final kedua tersebut, seandainya setidaknya dia memenangkan Piala Dunia, maka akan ada peluang yang bagus. Namun dia justru kalah di laga tersebut, sehingga Cannavaro dan Buffon, yang merupakan 2 juara dunia, berada di atas dirinya dalam perolehan poin Ballon d'Or, yang memaksanya untuk sekali lagi harus puas dengan itu. Namun, bagaimanapun juga, dia belum selesai. Setelah musim yang penuh dengan cedera, dan melihat Arsenal kembali gagal memenangkan Liga, spekulasi bahwa Henry akan hengkang mulai merebak. Dan meskipun Arsenal bersikeras bahwa hanya setahun sebelumnya mereka telah menolak tawaran rekor dunia senilai 50 juta pound sterling dari Barcelona, dengan kepergian pimpinan mereka, pengunduran diri Bergkamp setahun sebelumnya, rumor bahwa Wenger juga akan pergi, serta kepindahan Highbury ke Emirates, dan fakta bahwa Henry sekarang mendekati usia 30 tahun dan masih belum memenangkan Liga Champions, sesuatu yang jelas-jelas menjadi obsesinya. Barca bahkan tidak perlu membayar 50 juta pound sterling. Sekitar 20 juta pound sterling sudah cukup untuk mengamankan kepindahannya. Dan ya, setelah musim debutnya yang dianggap mengecewakan meskipun faktanya 19 gol yang dicetaknya sudah cukup untuk membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak bagi tim, dan juga menjadi yang kedua di bawah Messi dalam hal assist, Frank Rijkaard pergi. Kemudian Guardiola datang, membersihkan skuad mereka, dan memimpin tim menuju kejayaan dengan segera, memungkinkan Henry menampilkan beberapa penampilan terbaiknya di Liga Champions, dengan 3 gol melawan Lyon di babak 16 besar, serta 1 gol dan assist saat melawan Bayern Munchen di perempat final, yang akhirnya tidak hanya meraih gelar juara Liga Champions, tetapi juga sextuple. Meskipun Henry tidak hanya dibayang-bayangi oleh rekan-rekan setimnya setelah babak perempat final, tetapi juga di semua kompetisi. Bahkan Eto'o, yang ingin dibuang oleh Guardiola pada awal musim, berhasil mencetak 10 gol lebih banyak dari Henry, membuat semua orang berpikir bahwa dia pindah ke Barcelona, bukan sebagai pemain utama, tetapi hanya sebagai pelengkap. Yang berarti bahwa ketika pemungutan suara Ballon d'Or telah tiba, dia hanya berada di urutan ke-15, di bawah nama-nama seperti Edin Dzeko, dan setelah dengan cepat digantikan oleh Pedro di musim berikutnya, dan kemudian mengalami bencana di Piala Dunia, Henry pensiun dari sepak bola Eropa. Hanya kembali selama 1,5 bulan sebagai pemain pinjaman di Arsenal 2 tahun kemudian.
meninggalkan warisan yang sangat besar, tetapi dinodai dengan tidak adanya penghargaan besar yang diterimanya. Itu terjadi tidak hanya karena waktu yang tidak tepat, tetapi juga fakta bahwa sepanjang karirnya, dia tidak pernah mencetak gol di final, dan hanya mencetak 6 gol di fase gugur Liga Champions. Sebagai referensi, jumlah tersebut lebih sedikit daripada gol yang dicetak oleh Sadio Mane hanya dalam musim debutnya.